Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagi kita semuanya. Kita boleh bersama kembali di dalam ibadah keluarga. Mari, selelah apapun kita, sesibuk apapun kita ingat ibadah kita kepada Tuhan. Kita ingat persekutuan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah mempercayakan apa yang kita kerjakan saat ini. Sehingga kita punya kesibukan untuk kita kerjakan. Dan melalui apa yang kita kerjakan itu, kita diberkati. Kalaupun kita menjadi lelah dengan apa yang kita sudah kerjakan itu, mari untuk tidak menggunakan itu sebagai alasan untuk tidak bersama dengan keluarga beribadah dalam kebaktian keluarga malam ini. Supaya kehidupan kita, apa yang kita kerjakan berkenan, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan kita bersama di hari yang akan datang dalam waktu dekat ini, kita boleh memulai kembali kebaktian keluarga. Mungkin tidak sekali seminggu, tetapi 2 kali sebulan. Harapan kita itu kita bisa rembuk bersama-sama nanti di dalam ibadah minggu kita. Supaya kita boleh kembali bersehati, bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama di dalam kebaktian keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya kita di rumah sudah menyanyikan 1-2 pujian, mengagungkan, memasyurkan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bagi kita saatnya untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Segala puji dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan, Kau Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu tiada pernah berubah. Engkau memelihara kami, Engkau menjagai kami, Engkau menggendong kami Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami boleh kerjakan mendapatkan berkat dan juga menjadi berkat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada malam hari ini, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Mari Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh dikuatkan, boleh diajar, dan boleh semakin bertumbuh menyerupai Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita buka dari 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-10 dan 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11. Mari kita buka firman Tuhan ini. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ada 2 orang anak muda yang masuk ke sebuah restoran. Mereka masuk ke restoran itu bukan untuk memesan makanan, tetapi meminta kepada pemilik restoran sejumlah uang, atau tepatnya meminta sedekah.
Si pemilik restoran ini dengan senang hati dia memberikan satu lembar uang senilai 10.000. Masing-masing akan diberikan 10.000. Tetapi dengan syarat mereka, anak muda ini, keduanya diminta untuk membersihkan mobil si pemilik restoran tersebut. Dan bagaimana sikap keduanya, Bapak Ibu Saudara? Pemuda yang pertama kemudian bersungut-sungut, marah, dan meninggalkan si pemilik restoran. Dia berkata, bagaimana saya dapat menerima 10.000 saja untuk membersihkan mobil saudara? Tidak sebanding dengan apa yang saya lakukan untuk saudara. Tetapi kemudian pemuda yang kedua berupaya untuk membujuk si pemuda pertama ini. Dia mengatakan, bukankah ini menjadi berkat bagi kita? Satu hari ini kita setidaknya bisa menikmati satu bungkus makanan sederhana. Namun rupanya pemuda yang pertama ini tetap menolak dan pergi. Dan kemudian si pemuda yang kedua ini mengerjakan dengan sukacita, dengan senang hati. Karena setidaknya ia dapat menikmati berkat, menikmati satu bungkus makanan untuk mengenyangkan perutnya yang lapar. Dan dia mengerjakan itu dengan hatinya. Ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan setelah mobil itu dicuci dengan bersih, si pemilik restoran kemudian sangat bersukacita, sangat bergembira. Mengapa? Bukan karena mobilnya saja yang bersih, tetapi dia menemukan emas di dalam kubangan lumpur. Artinya adalah dia menemukan seseorang yang punya hati melayani di antara orang-orang yang kehidupannya bukan seperti orang kebanyakan yang memiliki harta, tetapi orang yang tidak punya, namun ia punya hati untuk melayani. Nah, malam ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar ciri-ciri teladan seorang yang memiliki hati yang melayani. Ciri-ciri dari seorang pelayan Tuhan yang sejati. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pelayan-pelayan yang sejati, pelayan-pelayan yang berkenan di hati Tuhan, melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka punyai. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pelayan yang sejati, pelayan yang berkenan, pelayan yang menyukakan hati Tuhan, menggembirakan, menyenangkan hati Tuhan, dia akan melakukan yang terbaik dengan apa yang ada padanya. Dia tidak mencari-cari alasan seperti pemuda tadi, upahnya sedikit, tidak sebanding, capek mengerjakannya dengan hanya 10.000, dan dia juga tidak menunda atau menunggu keadaan yang lebih baik. Pelayan tidak pernah berkata, nanti suatu hari aku akan mengerjakannya. Nanti kalau waktunya sudah tepat, aku akan mengerjakannya. Tuhan berharap agar kita melakukan apa yang kita bisa sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita melayani dengan upaya yang terbaik sesuai dengan apa yang kita miliki. Dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Melayani, melakukan yang terbaik di tempat pekerjaan kita,
di dalam keluarga kita, maupun juga di dalam gereja kita. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak pernah melayani adalah karena takut mereka tidak cukup baik untuk melayani. Mereka takut karena tidak cukup baik, karena tidak merasa layak untuk melayani. Padahal sesungguhnya pelayanan itu baik jikalau didasari oleh adanya kerinduan untuk melayani. Bukan karena seberapa banyak kecakapan, kemampuan, karunia yang ada padanya, tetapi ada hati dan kerinduan untuk melayani Tuhan. Dengan adanya hati dan kerinduan keterbebanan, maka berdasarkan dari pengalaman, melalui pengalaman-pengalaman dalam melayani Tuhan itu, ia akan semakin diasah, ia akan semakin cakap, ia akan semakin terampil, dan bahkan juga ia akan semakin memahami bagaimana menjadi seorang pelayan yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayan-pelayan sejati mengerjakan setiap tugas dengan kesungguhan hatinya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dengan kekuatan Allah plus kesungguhan hati, pasti pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, para pelayan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Besarnya tugas tidak penting. Tidak harus pelayanan itu sebuah pelayanan yang mungkin di mata orang, dipandang orang sebagai pelayanan yang keren. Tetapi membersihkan tempat ibadah, mencuci piring saat acara-acara, maupun juga menerima tamu dan lain sebagainya, jika itu dilakukan dengan sepenuh hati, dengan kekuatan daripada Tuhan, akan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Justru ketika kita mengerjakan pelayanan yang kecil, itu menunjukkan kebesaran hati kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayan-pelayan yang berkenan di hati Tuhan, pelayan-pelayan yang sejati, yang menyukakan hati Tuhan, adalah pelayan-pelayan yang setia pada pelayanannya. Apa yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan, ia selesaikan dengan baik. Ia selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak hanya menyampaikan, tetapi menunjukkan dengan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan yang dikerjakan sepenuh hatinya. Pelayanan yang dibuktikan dengan perbuatan dan tindakan yang berdampak, yang dapat dirasakan, yang juga dapat dialami dan membawa pertumbuhan. Baik itu bagi keluarga, di dalam pekerjaan, maupun juga di dalam gereja Tuhan. Kesetiaan selalu menjadi hal yang jarang. Banyak orang yang sampai saat ini tidak tahu tentang pentingnya komitmen, sehingga membuat komitmen seenaknya, lalu melanggarnya untuk alasan yang paling sepele, tanpa merasa ragu, tanpa merasa menyesal, tanpa merasa bersalah. Penting kesetiaan, komitmen, dan ketaatan seorang pelayan sejati, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu yang dikerjakannya, sehingga
melalui pelayanan yang Tuhan percayakan, yang ia kerjakan dengan sepenuh hati itu, nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar malam ini bagaimana kita dapat menjadi pelayan-pelayan sejati, pelayan-pelayan yang berkenan di hati Tuhan, pelayan-pelayan yang menyenangkan, menggembirakan hati Tuhan. Mari kita melakukan yang terbaik dari apa yang ada pada kita, karena ketika kita melayani dengan baik, dengan benar, itu sesungguhnya kita sedang benar-benar menghargai karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Karunia yang Tuhan sudah percayakan itu tidak sia-sia, tetapi sungguh-sungguh dapat berguna membangun iman kita dan juga membangun gereja Tuhan, membangun orang-orang di sekitar kita, sehingga melalui pelayanan kita itu mereka merasakan dampak, mereka merasakan hasil, mereka merasakan ada buah yang juga dapat berguna untuk menolong mereka semakin bertumbuh, semakin baik, dan juga semakin berkenan di hati Tuhan. Pelayan sejati mengerjakan setiap tugas apapun itu dengan penuh kesungguhan, tidak pilih-pilih, tetapi apa yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, ia kerjakan dengan penuh kesungguhan, semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, pelayan yang sejati setia di dalam pelayanannya. Ada komitmen, tidak manakala ia bisa, tidak manakala hatinya sedang senang, tidak manakala ia sedang mengalami berkat Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi dalam situasi apapun, kondisi bagaimanapun, ia setia mengerjakan, walaupun mungkin apa yang dikerjakan itu secara manusia tidak dihargai, secara manusia tidak dipandang, secara manusia tidak dianggap bernilai. Tetapi ia mengerjakan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, karena tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami belajar malam ini bagaimana kami dapat menjadi seorang pelayan yang sejati, pelayan yang berkenan, pelayan yang menyukakan hati Tuhan. Tolong Bapa, kami tidak hanya mendengar, tetapi kami sungguh-sungguh mau melakukannya. Berikan kami hati yang sungguh mau diubahkan, sungguh mau dibentuk, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Bapa. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita.